Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9 Baby Blues. Seperti malam-malam biasa, Zevan menangis meminta untuk ditenangkan. Naya sudah mencoba menyusuinya, tapi bayi itu tetap menangis kencang. Rasanya, kepala Naya mau pecah. Dia stres menghadapi harinya yang semakin tidak karuan. Diamlah Zevan, kamu mau apa? Naya memilih berdiri dan mengayunkan Zevan. Berharap putranya itu tenang dan kembali tertidur. Hanya saja, Zevan tak mau berhenti menangis. Bahkan, wajahnya sampai merah dan suaranya pun serak. Zevan, Mama bilang diam, diam. Naya berteriak kencang, membentak Zevan yang belum mengerti apapun akan masalahnya. Bukannya diam, tangisan Zevan semakin bertambah keras. Merasa lelah, Naya meletakkan Zevan begitu saja di atas ranjang dengan sedikit kasar. Bisa diam gak? Mama pusing, diam sebentar dulu gak bisa hah? Sedangkan di kamar, Zion yang mendengar suara teriakan Naya langsung berlari keluar. Ia juga berpapasan dengan Raisa yang sepertinya juga mendengar teriakan Naya. Ditambah, Zira juga ternyata belum tertidur. Ontinai malah-malah, tanya anak itu dengan tatapan polos. Zion tak menjawab. Dia memilih masuk ke kamar Naya yang untungnya pintu itu tidak terkunci. Saat melihat Naya, Zion dan Raisa begitu syok melihat keadaan Naya yang sudah tidak karuan. Bagaimana tidak kaget, Zion melihat Naya duduk di bawah ranjang. Sembari memegangi kepalanya dengan rambut yang berantakan. Sementara di ranjang, terlihat Zevan menangis sembari terbatuk sakit. Naya, Zion mencoba melangkah mendekati Naya, karena posisi wanita itu sedang tertunduk. Naya baru mengangkat wajahnya, dia menatap Zion dengan tatapan penuh kebencian. Kamu bahkan lebih jahat, kamu lebih jahat. Matikan aku jika kamu mau membalaskan dendammu pada Ryan. Matikan saja aku sekarang. Zion tercengang melihat keadaan Naya saat ini. Hatinya mencelos mendengar teriakan wanita itu yang memintanya untuk menghabisi nyawanya. Rasa bersalah muncul di hatinya, membuat Zion akhirnya berlutut dan berusaha menenangkan wanita itu dengan cara memeluknya. Sementara Raisa, ia langsung mengambil Zevan dan mengajak putrinya pergi. Membiarkan Zion menenangkan Naya yang sedang ada di fase terberat dalam hidupnya. Tenang Naya, tenanglah. Zion berusaha membisikkan sesuatu pada telinga Naya, berharap wanita itu tenang dan tak lagi berontak. Tangisan Naya sungguh membuat hatinya tercekik sakit. Zion jadi teringat saat dirinya menangis berteriak. Berharap tangisannya dapat meredakan sakit di hatinya. Selang beberapa saat, tangisan Naya mereda. Mungkin wanita itu lelah terus-terusan menangis sejak tadi. Ditambah, pelukan Zion membuatnya tenang. Naya terdiam sebentar,
detik-detik terakhir sebelum dirinya terlelap tidur. Merasa kepala Naya yang sudah lunglai, Zion langsung menahannya. Ia melihat wanita cantik dengan wajah pucat itu sudah tidur lelap. Dengan lembut, Zion menyingkirkan rambut yang menutupi wajah Naya. Dan menghapus air mata yang membekas di wajahnya. Tanpa mengatakan apapun, Zion meraih tubuh Naya dalam gendongannya. Kemudian meletakkan perlahan tubuh wanita itu di ranjang. Tak sampai sana, Zion juga ikut tidur di sebelah Naya dan memeluknya. Matanya menatap lekat pada wajah cantik wanita yang saat ini berstatus sebagai istrinya kini. Kehidupanmu seberat apa, Nay? Aku tak bermaksud membuatmu seperti ini. Aku tidak tahu jika bebanmu seberat ini. Aku tidak tahu. Lirih Zion dengan perasaan bersalah. Pagi hari Zion terbangun. Dirinya melihat Naya yang memeluknya erat. Istrinya itu terlihat nyaman sekali tidur sembari memeluknya. Bahkan tidurnya sangat pulas, melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Membuat Zion tak bisa terus berdiam diri. Akhirnya, dia memutuskan untuk menarik diri dari pelukan Naya. Sudah bangun, Raisa masuk ke dalam kamar Naya dan menyapa Zion yang sedang duduk di tepi ranjang. Zion tak menjawab, melainkan dia menatap Zevan yang saat ini ada di gendongan Raisa. Bayi itu tampak anteng menghisap pasifiernya, tak seperti semalam yang menangis sulit ditenangkan. Untungnya, masih ada stok ASI yang Naya simpan untuk Zevan. Aku sudah memanggil dokter untuk Naya, siang ini mungkin dia akan datang. Ucap Raisa. Dokter. Kening Zion mengerut dalam mendengar perkataan kakaknya itu. Ya, kamu gak sadar apa yang terjadi dengan Naya? Saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja, Zion. Istrimu itu baby blues. Zion merasa asing dengan kata baby blues itu, karena sebelumnya ia tak pernah mendengarnya. Baby blues, ya, aku sudah membicarakan kondisi Naya pada temanku yang seorang psikiater. Naya diduga mengalami baby blues jika tidak ditangani dengan cepat. Dia pasti akan menyakiti dirinya sendiri atau bahkan orang di sekelilingnya. Mendengar penjelasan kakaknya, Zion tampak kaget. Zion jadi ingat, kerap kali Naya seolah takut akan pergerakannya di dekat wanita itu. Seolah-olah ia akan memukulnya. Apa bisa separah itu? Ya, dan ini semua karenamu. Orang yang tidak bersalah harus menjadi korban keegoisanmu, Zion. Naya terbangun dari tidurnya. Ia melihat keadaan kamarnya kosong. Kepalanya terasa sakit, mungkin akibat menangis semalam. Teringat akan bayinya, Naya langsung mencarinya. Dia tak dapat menemukan keberadaan Zevan di kamarnya. Tentunya, wanita itu langsung panik dan berpikir hal yang tidak-tidak. Zevan. Sudah bangun, Zion masuk ke dalam kamarnya. Sembari membawa nampan berisikan sepiring nasi goreng dan juga susu. Melihat pria itu tersenyum padanya, Naya sedikit bingung.
Tapi, ia segera sadar dan langsung menanyakan keberadaan putranya. Kemana Zevan? Kamu tidak melenyapkannya bukan? Kamu tidak berbuat sesuatu padanya kan? Sentak Naya dengan penuh kecurigaan. Zevan sedang ada bersama Kak Raisa. Kamu sarapan saja dulu, ucap Zion. Tidak, kamu pasti menyakiti Zevan. Naya menyingkirkan selimut yang menutupi tubuhnya. Ia berniat akan turun dari ranjang. Namun, Zion malah menahan tangannya dan mencegah dia pergi. Zevan benar-benar ada sama Kak Raisa. Kalau tidak percaya, lihatlah. Zion meletakkan nampan yang ia bawa ke atas nakas. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya. Dan menunjukkan pada Naya CCTV ruang keluarga, di mana tampak Raisa sedang menemani Zevan bersama Zira. Kan, tidak ada yang terjadi pada putramu, ucap Zion sembari menarik kembali ponselnya. Naya tak lagi meminta Zevan. Ia tahu Raisa tak mungkin menyakiti bayi itu. Saat Zion duduk di sebelahnya, refleks Naya menghindar. Dia antisipasi, takut Zion tiba-tiba akan melukainya. Akibat tingkahnya semalam yang di luar kendali. Ada apa? Kenapa kamu menjauh seakan-akan aku belum mandi? Heran Zion dengan keningnya yang mengerut dalam. Tidak, melihat ketakutan Naya. Zion memilih untuk mengalihkan pandangannya. Makanlah, aku sudah minta Bibi memasakkanmu nasi goreng. Biasanya keluarga ini memakan roti saat pagi hari. Tapi semalam kamu tidak makan. Aku berpikir, jika perutmu sangat lapar, aku tidak lapar. Naya berbohong, dirinya sangat lapar. Tapi, melihat Zion yang akan menyuapinya, dia menolaknya dengan cara seperti itu. Apa kamu berpikir aku menaruh racun di makananmu, Hu? Aku tidak sejahat itu, Naya. Kalau tidak jahat, kenapa kamu menahanku di sini, ha? Sentak Naya dengan kesal. Karena kamu istriku. Jadi, buka mulutmu. Naya tertegun sejenak. Kata istri yang dia dengar dari mulut Zion terdengar aneh. Menjadi istri seorang Zionathan Axelo. Naya seolah masih tidak percaya. Cek, mau aku suapi pakai sendok atau mulutku? Desis Zion yang mana membuat Naya melototkan matanya. Aku bisa makan sendiri, kemarikan piringnya. Enggak, cepat buka mulutmu sebelum aku menyuapimu dengan mulutku. Ancam Zion dan akhirnya Naya mau membuka mulutnya. Zion sedikit lega, ia bisa menyuapi Naya nasi goreng itu secara perlahan. Paling tidak, pagi ini perut Naya terisi. Jika tidak dibujuk, bisa Naya kembali menahan lapar dan berakibat buruk untuk tubuhnya. Kak Raisa memintamu menghabiskan nasi goreng ini. Karena setelah ini kamu harus memompa ASImu. Kata Zion sembari menatap lekat wajah Naya. Aku akan menyusuinya secara langsung. Tolak Naya. Tidak bisa, setelah ini kamu juga harus bertemu dengan dokter psikiater. Naya tertegun.
Dirinya diam sejenak mencerna apa yang Zion katakan. Apakah Zion menuduhnya gila? Tuan, aku masih waras. Apa Anda berpikir aku ini gila? Sentak Naya dengan mata membulat sempurna. Siapa yang berpikir kamu gila? Memangnya, yang berobat ke dokter psikiater hanya orang gila saja? Nay, jika kamu tetap ingin seperti ini, kamu bisa menyakiti bayimu. Semalam, kamu bahkan mengabaikan Zevan yang terus menangis. Coba kamu pikir, bagaimana jika kamu tidak kunjung sembuh? Tapi aku tidak gila, lirih Naya, nada suaranya terdengar bergetar. Zion menghela nafas pelan. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh pipi Naya dengan lembut. Elusan tangan Zion membuat Naya diam tak berkutik. Entah bagaimana, dia merasa elusan tangan pria itu membuatnya sedikit tenang. Aku tahu, tapi tak ada salahnya memeriksakan kondisimu kan? Aku ingin bebas berjalan di luar tanpa ada orang-orang yang memakiku. Mata Naya kini sudah terlihat berkaca-kaca menahan tangis. Dia hanya ingin keluar, menikmati kehidupannya tanpa rasa takut. Dia stres, tertekan, dan merasa dunia tak adil untuknya. Aku akan mengajakmu keluar. Mereka akan memakiku lagi. Ada aku, mereka tidak akan berani memakimu. Balas Zion kembali, meyakinkan Naya bahwa masih ada dirinya yang akan menemaninya. Naya menatap Zion, tatapannya terlihat lekat. Semua ini berawal dari dendam Zion, membuat publik menjadi menyudutkannya. Tapi sekarang, pria itu seolah menjadi pahlawan untuknya. Apa kamu memiliki rencana lain untuk melancarkan balas dendam itu? Kamu yang membuat dunia membenciku. Dan sekarang kamu seolah-olah menjadi pahlawan. Apa yang kamu inginkan, Zion? Apa tidak cukup membuatku sehancur ini? Kenapa aku harus memanggung sakit dari sesuatu yang tidak aku lakukan? Zion tak merespon apapun, raut wajahnya sulit Naya artikan. Pria itu hanya diam, dan menundukkan kepalanya. Lalu Zion kembali menyuapinya tanpa sepatah kata pun. Naya bertanya-tanya pada hatinya, seperti apa Zion sebenarnya? Pria itu memperlakukannya dengan baik. Tapi justru membuat hidupnya berantakan. Bersiaplah, dokter sudah menunggumu. Setelah sarapan Naya habis, Zion pun beranjak pergi meninggalkannya. Zion dan Raisa menunggu Naya, yang sedang mengobrol dengan dokter psikiater di dalam kamar. Keduanya tak akan mengganggu, sampai dokter keluar memberikan keterangan. Sembari menunggu, Raisa dan Zion tetap berada di ruang keluarga. Setelah ini, kamu masih mau menyakitinya, Zion? Tanya Raisa menatap lekat adiknya, yang sedang memainkan tangan mungil Zevan yang ada di gendongannya. Zion hanya diam. Raisa yang melihat keterdiaman adiknya itu jadi gemas sendiri. Mau sampai mana kamu menggunakan Naya membalas sakitmu pada Ryan, hah? Mau sampai mana, Zion? Sampai Naya sakit jiwa, iya. Kamu berencana membuat Ryan sakit jiwa. Tapi kenapa kamu malah melemparnya pada Naya? Sentak Raisa dengan penuh amarah.
Zion mengambil nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Dia akan mengatakan sesuatu. Tapi sebelum itu, dokter psikiater itu telah datang pada mereka dengan catatannya. Tuan Zion, saya perlu berbicara dengan Anda. Ucap dokter wanita itu. Raisa dan Zion saling tatap dengan penuh kebingungan. Baiklah, putus Zion dan dia harus siap mendengarkan apa yang dokter katakan mengenai Naya. Zion dan dokter psikiater itu kini duduk saling berhadapan di dalam ruang kerjanya. Suhu ruangan terasa sangat mencekam. Ditambah, tatapan Zion terlihat sangat dingin. Awal saya meminta Nona Naya untuk menjelaskan apa yang dia rasakan. Tapi dia menolak. Setelah saya bujuk, akhirnya beliau mau menceritakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa Anda pernah melihat Nona Naya bertingkah aneh? Aneh. Kening Zion mengerut dalam. Dia tak mengerti maksud dokter di hadapannya. Maksudnya perbuatan refleks yang ia lakukan? Zion terdiam. Ia kembali menarik waktu di mana Naya bertingkah aneh. Saat ia mengangkat tangannya di depan wanita itu, seolah Naya akan melindungi dirinya sendiri dari serangannya. Apa itu yang dimaksud? Gerakan refleks seperti pertahanan diri. Aku pernah melihatnya melakukannya. Ucap Zion. Hal itu menguatkan dugaan saya. Nona Naya mengalami kekerasan fisik di pernikahan sebelumnya. Apa? Zion tercengang. Dia benar-benar tak menyangka dengan apa yang dokter itu katakan. Ya, Nona Naya terus mengatakan jika tak apa yang mencintainya. Dia dulu pernah memiliki cinta, tapi cinta itu pergi. Terus dilukai, tapi dia memilih bertahan berharap cinta itu kembali. Saya bertanya bagaimana hubungannya dengan mantan suaminya. Dia hanya mengatakan hubungannya tidak baik. Nona Naya bukan orang yang terbuka terhadap masalahnya. Zion mendengarkan penjelasan dokter dengan seksama sembari dirinya mencerna semuanya. Jika memang Naya mengalami kekerasan, kenapa wanita itu justru bertahan? Anda tidak mendesaknya menjawab semua pertanyaan Anda? Kita butuh bukti dia mendapat kekerasan bukan? Tanya Zion dengan tatapan serius. Saya sudah berulang kali mencoba mendapat jawaban yang lebih mendalam. Tapi Nona Naya hanya berakhir menangis. Kita tak bisa memaksanya untuk saat ini. Tuan, dia butuh Anda di sampingnya. Dia butuh seseorang yang dia percayai. Menjadi tempat di mana dirinya mengutarakan beban hatinya. Jelas dokter itu kembali. Zion mengangguk kaku. Rasanya aneh dirinya yang nantinya selalu ada di samping Naya. Jika memang pernikahan Naya dengan Ryan tidakkah harmonis? Itu artinya, dia salah mengambil langkah. Jika seperti itu ceritanya, itu artinya keputusanku menikah Naya salah besar, batin Zion. Jika terjadi sesuatu lagi pada Nona Naya, Anda bisa menghubungi saya. Saya harap Anda dapat menjadi pasangan hidup sekaligus teman. Saat ini, hanya Andalah orang terdekat yang dapat menjadi tempat dia melupakan beban di hatinya. Selama beberapa hari ke depan,
Zion tak juga berangkat ke kantornya. Pria itu memilih diam di rumah. Memantau keadaan Naya seperti apa yang dokter katakan. Selama itu pula, Zion tahu jika Zevan selalu terbangun di tengah malam untuk meminta ASI. Dia sampai melihat betapa lelahnya Naya yang terpaksa terbangun untuk menyusui bayinya. Minumlah. Zion tiba-tiba datang dan mengejutkan Naya yang sedang memberi ASI untuk Zevan. Refleks, ia langsung menutup dadanya yang terbuka dengan tangan. Walaupun mata Zion tak menatap ke arahnya. Santai saja, aku tak melihat. Ucap Zion yang membelakangi Naya. Melihat segelas teh herbal hangat yang Zion buatkan untuknya, Naya pun menerimanya. Ia tak ingin menolak pemberian Zion. Karena khawatir keduanya akan berdebat dan nantinya Zevan akan terbangun. Lagian, dia juga butuh minuman hangat untuk sedikit menghangatkan tubuhnya. Apalagi, di luar sedang hujan besar. Aku sudah naikkan suhu AC-nya agar Zevan dan kamu tidak kedinginan. Ucap Zion sembari mendudukkan tubuhnya di bawah ranjang. Ia masih menatap ke depan. Sembari menikmati kaleng soda yang dirinya ambil dari kulkas tadi. Aku sempat memiliki keluarga yang lengkap. Sebelum ayah dari Ryan datang dan merebut mama dari papa, aku dan Kak Raisa saat itu masih kecil. Kami baru memasuki taman kanak-kanak. Papa tidak sanggup kehilangan mama, berakhir dia melenyapkan dirinya sendiri. Tak ada harta yang ditinggalkan. Terpaksa aku dan Kak Raisa tinggal di panti. Tiba-tiba sekali Zion bercerita hal seperti itu padanya. Padahal, Naya tak bertanya apapun. Entah mengapa, Zion memilih menceritakan hal yang membuatnya sakit. Bersambung.